Malam teman-teman, aku dapat isarohnya tentang golput, golongan putih atau tidak memilih. Dan ini berkaitan dengan Palestina Israel karena di situ ada 3 agama, ada 3 bangsa juga. Jadi lebih baik angkat tangan. Kenapa? Karena itu juga sudah suratan atau takdir dari Tuhan bahwa memang harus terjadi, mau nggak mau. Kenapa? Karena itu seperti duri dalam daging, kalau nggak diselesaikan pakai cara Tuhan nggak bakalan selesai, karena itu udah turun temurun. Ibaratnya kebencian, dendam itu udah turun temurun, karena yang hidup sekarang itu nggak mau memperbaiki diri, artinya legowo dengan apa yang udah terjadi di masa lalu dengan memperbaiki diri. Makanya sampai kapanpun selagi mereka itu nggak mau memperbaiki diri, nasibnya ya sama. Jadi biar diserahkan sama Allah, biar Allah yang mengadili perbuatan mereka. Nggak kira itu dari Palestina, nggak kira dari Israel. Karena apa? Karena apapun di dunia ini yang diadili adalah perbuatannya. Kalau masalah anak-anak yang menderita itu nggak cuman anak-anak dari Palestina, banyak anak-anak di dunia ini yang hidupnya lebih menderita. Mulai dari Afrika, mulai dari Kamboja, Indonesia, banyak anak-anak yang menderita secara mental maupun fisik. Kenapa? Karena seperti perdagangan manusia itu juga korbannya anak-anak. Bagaimana anak-anak itu diculik, dibikin cacat agar untuk ngemis. Dan Indonesia bagaimana anak-anak itu didoktrin secara agama, bagaimana anak-anak itu udah masih kecil udah tahu membuli yang beda keyakinan. Itu adalah sesuatu yang ibaratnya gak baik, gak seharusnya ada untuk anak-anak. Dan itu juga penjajahan secara mental, secara kebatinan. Karena apa? Karena itu akan ngefeknya ke anak turunnya juga. Jadi kalau kalian bilang save Palestina demi anak-anak, itu kalian salah besar. Karena apa? Karena yang menentukan nasib anak-anak Palestina itu ya orang Palestina sendiri. Kalau mereka itu nggak mau mengubah cara berpikir mereka, moral mereka, etika mereka, mereka ya sama aja. Dari generasi ke generasi anaknya akan menderita karena perang. Karena orang tuanya suka perang, suka membunuh. Ya itu hasilnya penderitaan tuh anak-anak dan perempuan. Jadi kalau mau nyalahkan ya jangan nyalahkan orang lain, salahkan mereka sendiri. Karena apa? Karena nggak secara langsung Indonesia juga udah dijajah secara agama. Bagaimana anak-anak kecil itu dididik menjadi seorang fanatik yang bisa mempengaruhi mental mereka, batin mereka, sehingga apa? Yang beda keyakinan aja bisa dibully. Apalagi yang tua-tua, kalau ngajarinnya apa? Gak boleh beribadah, gak boleh mendirikan tempat ibadah untuk yang beda agama ataupun yang minoritas. Itu adalah contoh-contoh buruk penjajahan secara mental, secara batin melalui agama. Itu lebih halus, tapi udah ratusan tahun penjajahan itu ada di Nusantara. Sampai Syekh Siti Jenar mati karena disesatkan. Belum banyak orang-orang yang juga mengorbankan diri mati karena apa? Ya karena agama itu, dogma ajaran agama yang sebenarnya mereka itu nggak tahu sampai tingkatan rohani. Tapi bagi mereka itu kalau udah nggak sama ya halal dibunuh. Itu udah nyata dan fakta di Indonesia. Sedangkan Indonesia kebetulan dan pas dengan takdir Tuhan di Arab Timur Tengah, perang Palestina dan Israel. Di Indonesia juga 3 kekuatan besar berpolitik. Ada Cendana dan keluarga Jokowi, ada Soekarnois dan PDIP, ada juga Islam garis keras dari Arab di belakang Anies dan Gus Imin. Dan aku mau bilang,
Kalau ingin selamat, golput, angkat tangan dari ketiganya. Kenapa? Karena itu sudah bagian dari takdir. Matahari kembar, bulan kembar. Ya bener. Kalau di Indonesia agama itu juga tempat sembunyinya orang-orang yang haus kekuasaan, haus politik, menghalalkan segala cara. Agama yang dipakai sama. Di Palestina, Israel juga sama. Agama yang jadi tameng, rakyat kecil yang jadi tameng hidup. Agar apa? Agar untuk dapat simpati, dapat uluran duit, kekuasaan. Dia korbankan rakyat-rakyat yang gak berdosa itu. Jadi kalau mau nyalahkan, kalau ada anak-anak yang sengsara, salahkan dulu orang-orang tuanya yang di sana. Karena mereka gak mau berpikir panjang. Indonesia juga agama cuma jadi kedok. Untuk apa? Untuk berpolitik, untuk kekuasaan. Apalagi kalau mau kampanye, diraih simpati, akan dibenturkan antar agama. Hanya dibaik-baiki kalau lagi mau kampanye. Nanti kalau udah jadi pemilih, nih yang minoritas, jangankan mau bangun gereja, mau bangun wihara, mau berdoa aja nggak dapat izin. Mau berdoa aja diperkusi sampai nangis-nangis. Gimana kalian gak bakalan dikasih kiamat sama Tuhan kalau kelakuannya seperti itu? Tanah Jawa dari turun temurun itu yang diajarkan adalah budi pekerti, welas asih, ngayomi, adil, kebenaran. Kok kalian teriak-teriak anti penjajah? Lawang kalian aja dijajah pakai agama, pakai produk-produk luar negeri, kalian diem-diem baik. Kok baru-baru teriak-teriak sekarang? No, bangsamu udah rusak karena kalian dijajah. Sehingga apa? Sehingga gak punya jati diri, gak punya moral, gak punya etika sebagai jati diri bangsa. Bagaimana orang Melayu, orang Malaysia ataupun negara lain kalau menghina orang Indonesia karena merasa lebih tinggi? Dari apa mereka menilai? Ya dari bangsanya yang korup. Orang Indonesia lebih suka jadi kulik ke negara orang lain, tapi tidak mau membangun bangsanya sendiri. Yang pemerintahnya sibuk membangun, tapi membangunnya salah. Gimana kita ini mau jadi bangsa yang hebat, bisa berjalan dengan tegak, dengan kepala yang mendongak ke atas, kalau kita aja moral, etika, budi pekerti rusak? Pemerintahan yang korup, yang keadilan, kebenaran aja bisa dibeli pakai uang. Bangsa mana yang mau menghargai kita? Kecuali ada udang di balik batu. Melalui investasi dijajah lagi, hutangnya makin menumpuk. Rakyatnya jadi apa? Jadi konsumen, jadi pembeli. Gimana rakyatnya itu mau jadi mempunyai kepunyaan bangsanya sendiri, negerinya sendiri, kalau pemerintahnya aja ngajarin yang kayak gitu? Mental-mental pengemis, mental-mental tempe. Bukan ngajarin rakyatnya berdikari, ngajarin anaknya. Rakyatnya apa? Cuman jagain bantuan sembako, kartu ajaib. Ngajarin rakyatnya untuk hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah. Kenapa kita itu dididik dari alam dengan penderitaan, dengan kesengsaraan hidup? Karena kita memulai dari nol, dari hinaan, dari cacian orang, dari direndahkan. Agar apa? Agar ketika kita di atas, kita itu bisa melihat
yang dibawa itu dengan jelas masalah dan jalan keluarnya. Itulah seorang pemimpin yang punya wahyu keprabon, yang bisa memampukan rakyatnya. Seorang pemimpin, seorang raja atau ratu atau khalifatullah kalau udah di atas, gampang lihat yang di bawah itu, tinggal ngatur. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Minta petunjuknya ke siapa? Ke Allah, ke Tuhan. Karena Allah yang maha adil. Kalau kamu minta pendapatnya ke orang lain gak bakalan bisa adil. Yang bisa memberi tunjuk itu ya Allah. Ini yang keliru. Teriak-teriak pasti dijajah Israel. Lawang bangsanya sendiri aja dijajah pakai agama oleh orang Arab, sampai lupa jati dirinya, sampai lupa adat istiadat, sampai lupa budi pekerti toto kromo unggah ungguh, sampai lupa namanya berbangsa bernegara. Itu kalau mau maju ya korupsi itu dimatikan. Bukannya malah kong kali kong sama tukang korupsi, tukang buat onar, kong kali kong dengan orang-orang yang hanya merusak alam, merusak bangsanya sendiri. Ini yang gak dipunyai dari pemimpin Indonesia sekarang. Gak punya rasa bersyukur. Dan lagi, kalau pengen selamat, golput jadi golongan putih. Agar apa? Agar gak masuk jalan yang salah. Belum tentu yang kamu pilih itu baik. Belum tentu yang kamu agungkan itu pilihan Tuhan atau takdir Tuhan. Kalau ingin selamat, ya meneng, anteng, suwung, memperbaiki diri. Gak usah cawe-cawe. Ini udah takdirnya. Antara Palestina dan Indonesia memang ada kaitan. Sama-sama hancur. Karena apa ya? Karena agama. Mulai dari zaman Iran, Irak, Hizbullah, Afghanistan, Taliban, ISIS. Dari zaman aku kecil sampai sekarang ya, negara Arab ya kayak begitu, perang. Karena mereka suka perang, suka menghalalkan darah orang lain. Beragamanya keblinger. Mereka menganggap bahwa mereka sendiri yang mulia, orang lain enggak. Coba bayangkan kalau orang-orang seperti itu mempunyai kekuasaan lebih, mempunyai bom atom atau bom nuklir, oh sudah habis. Orang-orang yang di tempat lain seperti yang di Asia ini, lihatlah bagaimana mereka itu bermain dengan nyaman. Karena pemimpinnya itu juga menjaga keamanan. Bagaimana orang tuanya mendidik mereka agar damai. Beda dengan sana. Apa yang diajarkan? Perang, dendam, sakit hati, perang. Indonesia itu juga karena dijajah pakai agama yang fanatik. Apa yang diajarkan? Rasis, intoleran, bullying. Makanya kalau sana hancur ya Indonesia juga hancur. Tepat waktunya. Hancur karena politik agama, yang sana juga karena politik agama kekuasaan. 11-12 hancurnya. Kalau mau selamat ya golput, golongan putih, memperbaiki diri, menang anteng suwung.